Pak, ruangannya Ibu Ari di mana ya Pak ya? Oh ya, silakan ke ruangan 2227. 2227. Ya, Terima kasih ya Pak ya. Mari, silakan. Ari Yusnita, muda, cantik, sederhana, pekerja keras, berprofesi juga sebagai seorang dokter. Ia ternyata juga sempat menuliskan sebuah novel yang berdasarkan pengalaman hidupnya. Saya Yusli Hayanti, simak perbincangan saya dengan Dr. Ari Yusnita dalam Perempuan Parlemen. Dr. Ari Yusnita lahir di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan. Ia dilantik pada tanggal 15 Desember 2015 menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 sebagai pergantian antar waktu menggantikan rekannya yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Kader dari Partai Nasional Demokrat ini mewakili Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Dapil Kalimantan Timur pada pemilihan legislatif 2014 hingga 2019 dan bertugas di Komisi 7 DPR RI. Di ruangan Ibu Ari Yusnita, Bu Dokter ini ternyata semuanya serba pink sesuai dengan baju yang sedang saya pakai sekarang pemirsa. Tapi apa benar ya Bu Dokter juga suka warna merah muda atau pink ini? Nah, kenapa Bu Dokter yang tadinya profesinya sebagai seorang dokter langsung terjun ke dunia politik? Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak. Kalau misalnya profesi awalnya sebagai seorang dokter kenapa mau terjun ke politik? Awal pertamanya saya hanya memenuhi kuota 30% perempuan diminta oleh Partai Nasdem untuk Kalimantan Utara. Karena Kalimantan Utara ini kekurangan untuk perempuan supaya bisa maju ya di politik. Dan yang kedua alasan saya ingin mengikuti jejak seperti orang tua saya gitu. Tapi kalau misalnya nih sudah susah-susah sekolah dokter, tetap mau masuk ke dunia yang semua orang pada bilang loh Bu, kan dunia politik agak sedikit kurang gimana gitu kalau sama perempuan. Iya, jadi begini, jadi awalnya tuh yang pasti menurut saya di dalam dunia dokter kita kan mengobati pasien nih, sama-sama mengabdi juga kan. Nah kalau di dunia politik ini kita berpegang pada kebijakan di pemerintahan dan lebih banyak lagi berbuat untuk masyarakat. Oh, karena kalau misalnya dokter membantu masyarakatnya dengan mengobati langsung jelas. Kalau misalnya sekarang bantunya dalam bentuk yang lain. Tapi keluarga mendukung dengan beralih profesi seperti sekarang? Sangat mendukung. Oh, tidak apa-apa. Maksudnya profesi dokter. Apakah masih sempat juga praktek? Jadi kalau untuk praktek nggak ada waktu lagi sih Mbak. Cuman kalau misalnya kita lagi ke dapil itu bisa dituangkan dalam pengobatan gratis nih kepada konstituen gitu ya. Jadi ilmunya tetap berlangsung. Dan juga kalau di Senayan kalau ada teman yang sakit biasanya nelpon saya malahan atau tanya gimana dokter Ari ininya obatnya gitu. Jadi kan tetap dipakai ilmunya gitu. Nah, lebih senang dipanggil yang mana, Bu Dokter apa Bu Ari aja sekarang? Kalau saya sih lebih senang Bu Dokter karena sekolahnya susah, memerlukan waktu yang lama dan juga perjuangan juga ya. Jadi lebih senang tetap dipanggil Bu Dokter. Tapi ya Bu ya, inget nggak kapan pertama kali terlintas mau jadi seorang politikus? Kapan? Pertama kali saya terlintas itu pada waktu setelah saya DCT. Kenapa? Karena waktu saya sudah mulai DCT, ketemu dengan masyarakat, door to door, kemudian ternyata di dalam masyarakat ini banyak yang harus dibantu ya, dalam arti mungkin misalnya nih perbaikan sekolah, otomatis kan kebijakan dari pemerintah lagi, kebijakan politik lagi kan. Jadi saya berpikir rasanya kalau jadi seorang politikus juga lebih banyak berbuat untuk masyarakat.
Lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Dua-duanya ini profesi sebenarnya lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Tapi sebenarnya di mana titik perbedaannya pada saat memang menjadi seorang dokter, begitupun juga menjadi seorang politikus seperti sekarang? Sebenarnya sih 11-12 aja nih, sama-sama kita mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Perbedaannya kalau dokter kita mengobati pasien itu biasanya sih kita sudah tahu obatnya nih. Kalau dalam politik ini kita terjun ini kan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan program yang ada di pusat untuk dibawa. Itu kan juga harus rapat dari pagi sampai malam gitu kan. Dan kadang program itu juga tidak sesuai dengan harapan kita. Apa jangan-jangan juga mungkin ibu juga tertarik ke dunia politik karena mengikuti jejak orang tua kah? Ya sekitar mungkin 60% lah ya, pingin seperti beliau. Ya, karena apa yang akhirnya menjadi daya tarik ingin menjadi seorang politikus? Yaitu daya tariknya kita bisa satu berbuat lebih banyak. Terus yang kedua, apalagi Kalimantan Utara nih butuh banyak perhatian dari pemerintah. Karena kan di Kaltara ini kan provinsi baru, jadi otomatis kalau misalnya ada anggota DPR RI-nya lebih bisa meneriakan kepada pemerintah, ini loh yang dibutuhkan Kaltara, seperti itu. Jadi kalau misalnya juga dukungan orang tua, keluarga besar, soalnya kan memang agak sedikit kaget juga ya Bu ya, melihat ataupun misalnya mendengarkan pengalaman Ibu yang tadinya dokter. Dokter itu kan sekolahnya sulit sekali dan juga membutuhkan waktu yang lama, tapi tiba-tiba memang langsung alih profesi seperti sekarang. Ini juga agak sedikit banyak pertanyaan dari kitanya ya Bu ya, dan menarik sekali sama seorang perempuan, dan ternyata memang di catatan saya Ibu adalah satu-satunya putri daerah dari Kaltara yang baru masuk ke gedung DPR RI. Betul begitu ya Bu ya? Benar, jadi Kaltara baru pertama kali punya anggota DPR RI yang asli Kaltara ya. Karena waktu itu masih ada Kaltim Kaltara nih. Nah, kebanyakan berasal dari Kaltim. Jadi Kaltara baru pertama kali yang ada di gedung DPR RI. Wah, seru ya. Seru ya pemirsa. Ingin sekali memang selalu menggali, melihat seorang perempuan muda, cantik, berbakat, dan ternyata seorang dokter. Saya pikir membantu masyarakatnya hanya di dapil saja, ternyata enggak loh. Teman-teman ataupun rekan-rekan sesama anggota Dewan pun juga kalau mau nanya obat sama beliau. Kami akan segera kembali ke hadapan Anda, tetap bersama kami tentunya Perempuan Parlemen. Perempuan cantik yang lahir tanggal 6 November 1980 ini merupakan putri dari wali kota pertama Tarakan, Dr. Yusuf SK, yang menjabat selama 2 periode 1999 hingga 2004 dan 2004 hingga 2009. Dr. Ari Yusnita merupakan satu-satunya warga Tarakan yang bertugas di Komisi 7 DPR RI, yang membidangi informasi teknologi dan pengembangan, energi pertambangan, energi hulu hilir minyak dan gas, serta energi baru terbarukan. Ya, Ibu Dr. Ari Yusnita saat ini anggota DPR RI di Komisi 7. Nah, memang kalau misalnya beliau lebih senang dipanggil Ibu Dokter daripada Ibu Ari. Karena emang lebih enak ya pemirsa ya, kalau dibilang hai Bu Dok, hai Bu Dok. Ya, enakan gitu kan ya Bu. Walaupun nih ya, tetap nih tugasnya sebagai anggota Dewan di Komisi 7 DPR RI tetap aja nggak bisa copot tuh yang namanya profesi dokter. Bu, tapi kalau misalnya melihat dengan kondisi saat ini berada di Komisi 7 DPR RI, bagaimana dengan kondisi melihat DPR RI bekerja sama ataupun Komisi 7 bekerja sama dengan mitra kerja sampai saat ini? Untuk Komisi 7 bekerja sama dengan pemerintah, saya merasa sudah baik ya, udah hampir sekitar 75% lah. Tuh, dan sebagai mitra kami di Komisi 7 ada 3 ya, ada Kementerian SDM, ada Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Riset dan Teknologi.
itu. Itu adalah mitra kerja kami. Dan kami sebagai Komisi 7 juga berusaha semaksimal mungkin untuk Indonesia yang lebih baik. Dan supaya juga program-program yang ada di kementerian ini bisa jatuh ke daerah pemilihan kami dan khususnya untuk Indonesia. Kalau dipikir-pikir untuk masa tugas saat ini kurang lebih 1 tahun lagi. Nah, kalau misalnya juga saya boleh bertanya, sudah apa saja yang kurang lebih Ibu lakukan untuk daerah pemilihan tentunya? Untuk Kaltara sendiri alhamdulillah ya sampai saat ini program-program yang turun di dapil saya tuh sesuai dengan mitra di Komisi 7 ada dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ada motor sampah, kemudian ada dari Kementerian ISDM adalah penerangan lampu jalan, kemudian ada sumur bor. Kemudian dari Kementerian Riset dan Teknologi sih macam-macam sih. Ada itu Fish Finder. Fish Finder itu jadinya alat untuk diberikan bantuan kepada nelayan. Jadi kita bisa ngeliat ikan tuh Mbak. Iya, jadi ada alat dipasang kayak GPS gitu ya. Kemudian dipasang bisa dilihat ikannya di permukaan laut atau di dalam gitu kan, ikannya besar atau kecil, jadi ada layar tuh bisa kelihatan. Kemudian juga ada program-program dari Kementerian Riset dan Teknologi ya, sosialisasi ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari mitra kerja dari Kemenristek Dikti itu juga sebenarnya lebih banyak ke teknologi-teknologi yang sudah diberikan di daerah pemilihan ya Bu ya. Wah, berarti di dapil ini juga semuanya seneng, happy, Ibu sudah memberikan banyak hal untuk para konstituen di sana, tapi pasti ada hambatan deh dengan konstituen di sana. Iya. Jadi gini, yang pasti selama saya berada di Senayan ini ya, program-program itu sudah turun kepada masyarakat dan semoga bisa bermanfaat untuk mereka. Kemudian kalau kesulitannya itu kepada konstituen itu adalah kalau misalnya berbeda komisi. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya mereka menyampaikan pengaspalan jalan nih, kan bukan di Komisi 7 Mbak. Nah itu kan berada di Komisi 5 tuh kan. Nah itu kadang saya agak kesulitan ya, jalan tempuhnya ya menyampaikan kepada teman yang di Komisi 5, tolong dong dibantu untuk Kaltara gitu. Tapi kan kalau misal pun kita tidak terjun langsung kan lama prosesnya kan gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung terjun kan lebih cepat prosesnya. Hambatannya sih seperti itu sih sampai saat ini. Nah, konstituen itu kan pasti kan banyak sekali beberapa permintaan yang diinginkan untuk setidaknya membangun daerahnya ya Bu ya. Banyak hambatan, pasti juga waktu luang Ibu juga habis untuk mencurahkan di daerah pemilihan, begitupun juga tugas di sini ya Bu ya. Nah, pasti dalam hal seperti itu ingin dong ada me time-nya untuk diri sendiri. Setidaknya pada saat kita meluapkan rasa lelah, rasa capek, ataupun mungkin juga ada stres lah ya Bu ya. Apa yang biasa Ibu lakukan? Untuk me time saya sih sebenarnya sih simple aja Mbak, beneran. Biasanya kalau me time saya palingan tidur di rumah gitu ya, tidur sampai berjam-jam. Masa tidur aja Bu? Iya tidur, kalau enggak sih ya nonton bioskop. Palingan me time-nya gitu. Terus atau enggak, biasanya sih saya nonton film Korea di rumah. Ya udah itu aja di me time-nya. Tapi nggak suka K-pop kan? Enggak. Soalnya ini sesuai dengan warna tembok kita di sini Bu. Nah kalau misalnya nih suka nonton film Korea, salah satu hobinya. Apa ini juga yang menjadi dasar Ibu suka nulis novel? Enggak ya? Enggak sih. Itu enggak sih, enggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi saya penulis novel itu untuk true story. Karena kenapa? Kalau dalam true story itu kita lebih gampang mengungkapkan apa ya yang ada di pikiran kita, ceritanya lebih enak ya. Maksudnya tidak mengarang nih, memang benar gitu kejadiannya. Gitu sih menurut saya. Ayo sekarang jujur nih buat saya dan pemirsa juga nih. Ini novelnya, pemirsa. Novel pertama Ibu ini memang sih true story ya, basic on true story. Nah, judulnya namanya judulnya tertulis I Always Remember You. Aku mesti dapat novelnya ya Bu? Oh boleh. Nanti saya bawain deh besok. Nah bener ya. Beneran. Kenapa sih suka banget nulis tapi kok semuanya based on true story? Karena memang saya dasarnya bukan penulis. Jadi nulisnya memang khusus untuk tulisan true story ya. Jadi
semua yang saya ceritakan itu memang betul-betul dari hati nih, dari hati. Kemudian saya pingin orang-orang mengetahui sih ini loh tentang cerita-cerita bisa dibagikan ya pengalamannya kepada mereka gitu. Baca deh novel saya, pasti seneng banget. Ya beneran. Tapi sedikit saja singkat, misalnya kalau misalnya tidak usah harus terlalu mendalam. I always remember you. Ini you-nya siapa, Bu? Ada deh. Kok sampai dibikin novel? Apakah emang membekas banget ya? Iya, jadi itu cerita tentang waktu masih zaman kuliah lah, Mbak. Zaman kuliah sudah hampir sekitar ya 14 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya bagaimana waktu itu saya punya pacar, kemudian sakit kanker. Gitu, dan saya sudah keluarga baik sama mereka, sakit kanker hampir setahun lebih. Saya pacaran udah hampir kira-kira 4 tahun lah, 4 tahunan. Kemudian akhirnya sampai meninggal. Nah, di buku itulah saya nulis bagaimana tentang bagaimana tentang misalnya kesehariannya sebagai pasien ya. Dalam cerita ini bagaimana tentang berjuang seorang pasien untuk melawan penyakit kanker. Jadi kita harus sebagai orang terdekatnya memberikan semangat untuk bertahan, karena kemoterapi kan sakit banget, saya tahu banget gitu. 14 tahun yang lalu, tapi kalau misalnya tadi barusan saya bertanya hari ini, mata Ibu berkaca-kaca loh. Enggak lah. Emang beliau adalah orang yang sangat spesial ya, Bu? Iya banget. Dan itu pasti juga untuk mengenang itu pasti kita sedih banget ya, Bu, ya, mengingat masa saat itu ya. Iya, makanya karena kan memori kita kan semakin lama kan semakin berkurang ya sesuai dengan usia. Makanya saya menulis dalam sebuah novel. Nanti tunggu deh novel saya yang kedua. Itu true story juga. True story juga. Kalau misalnya novel yang kedua berdasarkan apa? Pengalaman pribadi yang mana? Jadi begini, pengalaman pribadinya yang novel kedua ini, saya dulu punya adik angkat nih. Ada adik angkat orang Chinese. Kemudian sama-sama dari kecil sampai kuliah sama-sama kedokteran dan sampai beliau meninggal setelah melahirkan. Jadi di novel itu bagaimana saya dengan dia kebiasaannya, kemudian kesehariannya bersama-sama beliau, dan juga barangnya pun kadang saya kok beli baju nih hampir sama loh, Mbak. Misalnya saya beli baju warna biru. Dulu kan zaman-zamannya Body and Soul ya, waktu dress gitu ya. Ternyata dia juga beli, padahal nggak janjian loh. Chemistry sekali. Banget. Dan misalnya saya beli jam Swatch ya, ternyata dia juga beli sama lagi warnanya. Jadi itu adalah dari kami kecil sampai besar sampai beliau nggak ada, di dalam buku itu jelas saya tulis. Mau dong, Bu, bagaimana kalau misalnya untuk penulisan untuk novel kedua ini? Gimana? Apakah memang yang mendasari kan pasti true story lagi. Tadi kan Ibu bilang sini seorang adik angkat yang sudah begitu chemistry. Banget. Nah, bagaimana Ibu bisa mencurahkan isi perasaan Ibu terhadap adik Ibu yang memang sekarang sudah tiada? Jadi novelnya itu memang benar-benar dari ini ya, dari kami kecil sampai beliau nggak ada gitu. Dan bagaimana saya sama beliau nih chemistry-nya dapat banget, Mbak, dari soal makanan, dari sama-sama sekolah dokter, sama soal tentang make up dan semuanya saya merasa jadinya kayak kembarnya dia. Jadi begitu beliau nggak ada, kayaknya hilang deh separuh jiwa. Jadi hilang kaki satu gitu ya. Dan benar-benar terasa banget sih. Apa pada saat beliau meninggal Ibu juga ada di situ? Ada. Jadi waktu itu meninggalnya kan di Singapura tuh. Di Singapura, di Mount Elizabeth waktu itu. Dan sampai sekarang anak-anaknya juga nggak tahu mamanya yang mana gitu.
karena kan abis melahirkan terus nggak ada gitu. Apa yang paling diingat? Anaknya kembar loh. Oh ya? Apa yang paling diingat dari sosok beliau? Apa yang paling diingat? Yang apa ya? Nasionalisnya tinggi banget loh. Oh ya? Contohnya? Yang paling diingat? Jadi kalau misal pada waktu itu ditilang, terus habis gitu harus apa? Harus ke kantor polisi nih. Jadi mengikuti prosedur banget gitu loh. Ya udah daripada dia harus bayar ini ya, dan mengikuti proses yang ada. Gitu sih. Yang paling diingat sih orangnya sih bener-bener apa ya, smart yang pasti, kemudian apa ya, selain smart kemudian lucu banget sih orangnya, dan manja banget. Saya juga jadi ikut merasakan, jadi melihat dengan cerita dari Bu Dr. Ari Yusnita. Pemirsa, profesi awalnya sebagai seorang dokter, kemudian beralih menjadi seorang politikus, dan ternyata beliau juga seorang penulis novel yang memang semua didasari dari true story. Ini menandakan yang saya dapat petik dari seorang ibu dokter adalah satu, Bu Ari Yusnita mempunyai rasa cinta yang begitu besar. Kami akan segera kembali di Perempuan Parlemen. Bu, kalau misalnya nih ya, kita mengingat kembali, terharu juga ya mengenai adik angkat Ibu yang namanya Dr. Yulita. Banget. Terus kalau misalnya sedang mengingat kembali atau misalnya sedang mengingat beliau, apa yang Ibu lakukan? Biasanya yang saya lakukan sih telepon anaknya atau enggak pakai video call, karena kan sudah umur 6 tahun ya sekarang ya, Scarlett dan Lexi, dan saya berharap nantinya bisa menggantikan mamanya untuk menjadi dokter. Amin, amin. Kita sambil duduk ya Bu. Oke. Kali ini memang kita nggak bicara lagi untuk masalah sedih-sedih, karena kan ya tadi kita sudah terharu dengan adik angkat yang Ibu sangat sayang sekali dengan beliau. Nah, tapi masa bakti tinggal 1 tahun lagi. Yang belum terwujud keinginan Ibu untuk dapil apa? Jadi yang belum terwujud untuk Kaltara adalah daerah otonomi baru. Di Kaltara ada 5 yang akan dimekarkan. Dan apabila 2019 saya terpilih kembali, otomatis itu akan kita perjuangkan untuk menjadi kabupaten yang ada di Kaltara. Seperti itu sih. Nanti mau ketemu konstituen, sering kangen nggak sama konstituen? Kangen sih Mbak, dengan iya. Dalam arti mereka juga kalau misalnya saya belum datang ke Tarakan, kapan Bu Dokter datang gitu kan. Dan mereka juga menjadi penyemangat buat saya. Karena dengan adanya mereka tuh menyampaikan aspirasi inilah, dalam arti misalnya, Bu Dokter, saya minta tolong dong untuk dibantu misalnya dalam arti jembatan nih. Kemudian mereka juga biasanya bilang, Bu Dokter, ayo dong Bu Dokter, di sini kita ada acara makan-makan nih, kapan datang sini lagi. Jadi kalau di Kaltara kalau misalnya kita datang ke konstituen pasti kenyang deh Mbak, beneran. Oh pasti kenyang. Hati-hati berat badan berarti. Nah iya, jadi mereka selalu menyiapkan kue-kue tradisional, dan itu juga merupakan kehormatan buat saya ya, sudah disediakan macam-macam makanan nih, ada kue Bugis, ada makanan Banjar, macam-macam banget. Enak semua. Tapi ya, kalau misalnya konstituen ini kan berarti bikin kangen terus nih untuk seorang Bu Dokter.
berarti ada cerita lucu nih kayaknya nih sama konstituen. Ada nggak? Ingat nggak? Pasti ada deh. Jadi kalau sama konstituen, apalagi ini ibu-ibu nih konstituennya gini ya. Kita ini udah acara, udah ngobrol. Ini program-program saya dan yang misalnya ini yang direalisasi, kemudian ini yang belum direalisasi nih. Kemudian ngobrol-ngobrol, abis gitu sudah selesai ngobrol gitu, foto-foto nih, foto-foto tuh biasanya sampai 1 jam lebih loh, fotonya tuh kanan kiri, sini mbak, sini bu gitu. Jadi mereka kalau foto-foto tuh seneng banget mbak gitu. Jadi kalau misalnya nih ternyata nih emang dunia udah sosmed itu pemirsa. Jadi kalau misalnya namanya udah ke dapil itu pasti foto-foto. Soalnya gitu, resiko kenapa jadi orang cantik. Iya kan? Setuju nggak pemirsa ya kan? Itu resiko sebagai orang cantik. Nah kalau pasti namanya foto-foto aja. Nah pada saat sedang ke dapil makan waktu 1 jam. Tapi kalau misalnya harapan dari diri sendiri nih untuk misalnya terpilih kembali ataupun misalnya untuk memberikan sesuatu untuk para konstituen, apa yang paling mendasar keinginan pribadi? Keinginan pribadi apabila nanti terpilih kembali, yang saya berikan untuk konstituen nih adalah di bagian nelayan nih mbak. Karena nelayan-nelayan di Kaltara tuh juga lumayan cukup banyak ya. Dalam arti berarti kan di Komisi 4 nih, kalau misalnya terpilih kembali saya ingin berada di Komisi 4 karena mereka masih butuh perlindungan, masih butuh program-program yang dari pemerintah nih supaya diturunkan kepada mereka. Dan juga selain itu mungkin di bidang pendidikan. Pendidikan juga sangat bermanfaat ya di Kaltara, apalagi di daerah-daerah perbatasan nih. Dan mereka juga butuh perbaikan sekolah, buku-buku untuk di daerah perbatasan. Dan juga saya sih selain itu mungkin di bidang tentunya kedokteran, Komisi 9. Wah, berarti nih kita doakan pemirsa ya, Ibu Dokter cantik ini terpilih kembali, berarti ada kemungkinan Komisi 4 atau 10 atau 9. Ya kan? Nah, tapi nih dari awal sampai sekarang, sampai akhir di segmen akhir ini, Bu, kayaknya nih emang kalau udah dasarnya putri daerah, logat itu nggak bisa hilang. Pasti kalau ke dapil ada pakai bahasa daerah atau logat daerah kan? Iya sih, cuman saya sebenarnya kalau logat daerah sih dikit-dikit ya mbak ya. Misalnya mungkin yang saya tahu nih, coba pada saat ketemu konstituen nih, kan pada saat ketemu konstituen nih, kalau pakai bahasa daerah sama logat daerah, coba contohin gimana? Jadi kalau karena di Kaltara tuh beraneka ragam, ada Jawa, ada Bugis, ada Dayak gitu ya. Biasanya cuma dikit-dikit aja nih saya tahu. Kalau misalnya bahasa Dayak itu misalnya uwi mawa nemu. Itu artinya aku cinta kamu. Uwi mawa nemu. Uwi mawa nemu. Nah, tapi coba sekarang dipraktekin gimana nyapa konstituen pada saat di sana nih. Bayangin ya Bu ya lagi di dapil terus pakai gaya atau logat bahasa sana. Nah, sebenarnya sih coba. Kalau lagi nyapa, halo. Paling cuman hai apa kabar gitu, atau nggak ada sih mbak logat tertentu sih nggak ada. Karena logatnya tuh cuman aksen aja memang seperti ini. Cuman kalau untuk tahu-tahu dikit-dikit aja sih bahasa kayak misalnya bahasa Dayak nih, yang itu yang saya bilang tadi uwi mawa nemu, itu artinya aku cinta kamu gitu. Terus kemudian bahasa Banjar misalnya ini ulun hendak ke rumah, berarti artinya saya mau ke rumah gitu. Jadi kalau di Kalimantan sih campur-campur, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Dayak, sudah beraneka ragam sih. Iya. Seru. Pemirsa, kalau misalnya memang selalu di Perempuan Parlemen ini untuk menutup segmen terakhirnya adalah saya memberikan sedikit nggak games juga sih, ya sedikit bertanya, tapi Ibu Dokter cantik harus menjawab secara cepat. Jadi harus cepat. Nanti aku kasih pertanyaan, Ibu jawabnya harus cepat, mikirnya nggak boleh lama. Okay. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Oke. Kita coba. Konstituen atau pasien?
Konstituen. Wah, ini ibu semangat loh, konstituen. Wah, Surabaya atau Tarakan? Tarakan. Wah, masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin. Curang. Enakan mana, nulis resep obat atau novel? Ayo. Resep kali ya. Tadi semangat pemirsa, tapi kali ini agak terakhir, hijau atau putih? Putih. Ya, berarti hatinya memang bener, hati bersih. Tapi kenapa tadi pertanyaan keempat lama jawabnya? Ayo, resep atau misalnya nulis novel? Karena sama-sama susah. Tapi nggak bisa ya pemirsa ya, namanya jiwanya itu udah seorang dokter, tetap ya, walaupun di awal bilangnya konstituen, tetap aja lebih susah ya, lebih senang nulis resep obat daripada nulis novel. Novelnya soalnya lebih banyak cerita yang bikin terharu kayaknya. Terima kasih Ibu, senang sekali kita bicara udah banyak dan tadi juga sudah cerita mengenai novel. Jangan lupa novelnya juga aku mau, jadi besok aku ambil ya. Besok saya atasin. Ya, terima kasih. Nah pemirsa, tentunya sudah banyak sekali cerita, inspirasi, wawasan baru yang kita dapat dari seorang Bu Dr. Ari Yusnita. Semoga saja beliau akan selalu memberikan banyak aspirasi untuk masyarakat di dapilnya dan setidaknya Ibu terpilih kembali. Amin. Amin. Dan masih banyak tugas lagi yang akan diwujudkan oleh beliau. Nah, menutup perjumpaan kita, kasih dong slogan kita dong. Semangat, harus semangat, ayo. Majulah perempuan-perempuan di Kaltara, khususnya juga untuk Indonesia. Sekalian dong, maju terus perempuan Indonesia. Maju terus perempuan Indonesia. Dah, saya Yusri Dadah. Hayanti. Sampai jumpa.